Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilhamni dengan NIM 2014080009, jurusan Tadris IPA Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Imam Bonjol Padang. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Biologi Umum dengan dosen pengampu Ibu Dr. Milyasari, SPD, MSI. Oke guys, selanjutnya kita akan membahas materi tentang dasar-dasar genetika kehidupan. 1. Prinsip dasar pewarisan sifat berdasarkan hukum Mendel. Hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 atau hukum segregasi adalah pasangan alel akan berpisah pada saat pembentukan gamet dan masing-masing gamet akan bertemu secara random tak ada saat pembuahan. Alel dominan disimbolkan dengan huruf kapital sedangkan alel resesif dengan huruf kecil. Hukum ini dipakai jika menghilangkan dua individu yang memiliki satu karakter atau sifat beda. Turunan pertama disebut dengan huruf P atau parental dan keturunan P disebut dengan P atau filial, dan untuk keturunan pertama atau F1 disebut dengan F2. Selanjutnya yaitu hukum Mendel 2 atau hukum asortasi, yaitu pengelompokan gen secara bebas. Hukum ini berlaku ketika pembentukan gamet, di mana gen sealel secara bebas pergi ke masing-masing kutub ketika meiosis. Pembuktian hukum ini dipakai pada dihibrid dan polihibrid, yakni persilangan dari individu yang memiliki dua atau lebih karakter berbeda. Contohnya yaitu penerapan hukum Mendel 2 pada persilangan R-cis berbiji bulat warna kuning yang dominan dengan R-cis berbiji kisut berwarna hijau, yaitu resesif. 3. Membedakan struktur DNA, fungsi DNA, dan RNA. Struktur DNA adalah molekul besar atau makromolekul yang berisi dua rantai polinukleotida yang antara satu dengan yang lain saling berkaitan. Sedangkan fungsi dari DNA ini yaitu membawa materi yang bersifat genetik dari generasi yang satu kepada generasi yang di bawahnya. Yang kedua, melakukan kontrol terhadap kehidupan baik itu dilakukan secara langsung ataupun tidak. Yang ketiga, sebagai sebuah autokatalisa atau sejenis penggandaan diri. Keempat, sebagai sebuah heterokatalis atau yang dapat melakukan suatu sintesis terhadap senyawa yang lainnya. Sedangkan struktur RNA sendiri terdiri atas rantai poliribonukleotida. Adapun fungsi dari RNA yaitu untuk penyimpanan informasi dan perantara antara DNA dengan protein yang terdapat dalam proses ekspresi genetik. Hal ini berlaku untuk organisme yang hidup. 4. Proses sintesis protein dalam sel. Dalam sintesa protein, satu gen bekerja untuk menumbuhkan satu enzim. Bahan sintesa protein adalah asam amino dalam sitoplasma yang berjumlah lebih kurang 20 macam. Pelaksanaan sintesa protein adalah RNA-M, RNA-R, RNA-T, enzim RNA polimerase, dan ATP sebagai sumber energi. Sintesa protein melibatkan dua peristiwa penting, yaitu transkripsi dan translasi. 5. Proses rekayasa genetik pada mikroba dan tumbuhan. Genetika mikroba mempelajari mikroorganisme untuk tujuan yang berbeda. Mikroorganisme yang diamati adalah bakteri dan archaea. Studi tentang mikroorganisme melibatkan studi genotip dan sistem ekspresi. Genotip adalah komposisi yang diwariskan dari satu organisme
Sejak penemuan mikroorganisme oleh Robert Hooke dan Anthony van Leeuwenhoek selama periode 1665 sampai 1885, mereka telah digunakan untuk mempelajari banyak proses dan telah diterapkan di berbagai bidang studi dalam genetika. Misalnya, tingkat pertumbuhan mikroorganisme yang cepat dan waktu generasi yang singkat digunakan oleh para ilmuwan untuk mempelajari evolusi. Penemuan Robert Hooke dan Anthony van Leeuwenhoek melibatkan penggambaran, pengamatan, dan deskripsi mikroorganisme. Genetika mikroba juga memiliki aplikasi untuk dapat mempelajari proses dan jalur yang mirip dengan yang ditemukan pada manusia, seperti metabolisme obat. 6. Proses rekayasa genetika pada hewan dan manusia. Rekayasa genetika adalah gambaran dari bioteknologi yang di dalamnya meliputi manipulasi gen, cloning gen, DNA rekombinan, teknologi modifikasi genetik, dan genetika modern dengan menggunakan prosedur identifikasi, replikasi, modifikasi, dan transfer materi genetik dari sel, jaringan, maupun organ. 7. Nilai Islam yang berkaitan dengan pewarisan sifat pada manusia. Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah bahwa seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya istriku telah melahirkan seorang anak berkulit hitam, padahal aku berkulit putih, dan aku curiga dia bukanlah anakku." Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apakah kamu memiliki unta?" Badui menjawab, "Ya." Rasulullah SAW bertanya lagi, "Apakah ada untamu yang berkulit hitam keabu-abuan?" Dia menjawab, "Ada ya Rasulullah." Rasulullah bertanya lagi, "Dari mana datangnya warna kulit unta itu?" Badui itu menjawab, "Ya Rasulullah, menurutku dulu ada induknya yang berwarna demikian." Rasulullah pun berkata, "Mungkin juga anakmu telah mewarisi kulit salah seorang nenek moyangnya." Rasulullah SAW tidak membiarkan orang itu menyangkal bahwa anak itu adalah anaknya. Pada hadis di atas, Rasulullah SAW merujuk kepada aturan pewarisan sifat. Ini baru ditemukan belakangan ini, dan kebanyakan darinya ditemukan oleh Mendel. Hadis ini menjelaskan tentang sifat-sifat yang diwariskan. Seseorang dapat mewarisi sifat dari kakek atau nenek dari generasi berabad-abad sebelumnya.